Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kita pernah belajar tentang hakikat manusia. Kita pernah belajar bagaimana perbedaan manusia dengan makhluk yang lainnya. Manusia merupakan makhluk yang istimewa, yang unik, yang berbeda dengan makhluk lain. Mungkin pernah yang mendengar ada istilah idol curiosity atau curiosity itu. Kalau idol curiosity itu hewan. Dalam hidupnya dia lebih mengandalkan insting, tidak menggunakan akal. Lapar juga insting, semuanya serba insting. Tapi kalau manusia, dengan keistimewaan, manusia memiliki kesempurnaan dari unsur-unsur imaterial yang sangat lengkap. Ada ruh, ada akal, ada hati, ada nafsu, ada ghadab. Yang unsur-unsur imaterial ini tadi menyatu dalam kesatuan yang disebut dengan jiwa. Jadi kalau kita menyebut jiwa, di dalamnya itu ada ruh, ada akal, ada hati, ada nafsu. Ghadab itu nafsu amarah. Nah, unsur satu kesatuan inilah yang disebut dengan jiwa. Dari komponen yang ada, unsur-unsur tersebut, sehingga manusia ini disebut sebagai makhluk spiritual. Makhluk yang menyadari dirinya ada yang menciptakan. Menyadari dirinya untuk mencari sesembahan. Sesungguhnya aku ini siapa yang menciptakan? Siapa yang aku agungkan? Jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya adalah ateis murni, tidak bertuhan, itu nonsen. Dalam hati kecilnya masih ada pengakuan keagungan yang ada. Kemudian kalau kita lihat dari komponen imaterial yang ada, roh. Roh itu memiliki sifat yang suci. Sifat kedekatan kepada Sang Pencipta. Inilah roh. Ada kedekatan kepada Sang Pencipta, memahami, menyadari bahwa dirinya ada yang menciptakan. Senantiasa ada kedekatan. Jadi sifatnya adalah suci. Kemudian kalau kita lihat, yang kedua ada akal. Akal ini yang digunakan oleh manusia untuk berpikir, untuk berteori menggunakan logika akal pikiran sehat yang segalanya didasarkan melalui metode-metode tertentu untuk mencapai apa yang diyakininya. Ini yang digunakan adalah akal. Kemudian kalau kita lihat hati berfungsi untuk meyakini. Ya, hati itu berfungsi untuk meyakini atau beriman. Orang mencintai, orang empati, orang membenci, atau hal-hal yang terkait dengan rasa. Itu hati. Dan nafsu ini hal-hal yang bersifat menjiwai semangat. Menjiwai semangat yang membawa potensi bisa antagonis, potensi kesenangan, potensi syahwat, potensi untuk mengarah kebaikan yang mendorong itu atau kepada kejahatan tergantung dari manusia itu sendiri. Justru manusia kalau tidak ada nafsu, tidak ada motivasi. Sehingga nafsu, tapi nafsu bagaimana yang terbaik. Bukan kazabnya yang paling terdepan atau nafsu amarah. Karena kita sadar marah itu datangnya adalah dari setan. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah.
dari komponen immaterial tadi. Sehingga kita sebagai seorang manusia yang beriman, yang memiliki kitabullah, yang memiliki petunjuk, kita berupaya seharusnya mampu membersihkan hati dari unsur-unsur nafsu yang bersifat negatif. Di dalam jiwa manusia itu terdapat unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri sendiri, yang dapat menghancurkan lingkungan, yang dapat menghancurkan generasi, yang dapat menghancurkan peradaban-peradaban yang ada. Ini yang disebut dengan penyakit hati. Amrodul qulub. Kita sedikit menengok ulama besar Imam Al-Ghazali. Saya memang suka membaca buku-bukunya Imam Al-Ghazali, jadi banyak yang saya ambil untuk kita sampaikan. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut senantiasa muncul dari zaman ke zaman hingga kelak akhir zaman. Senantiasa akan muncul 3 sifat hati yang bisa menyebabkan kebinasaan baik dirinya, peradaban maupun generasi. Ini adalah 3 menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah hasad atau iri hati, riya atau suka pamer, dan ujub atau angkuh, sombong dan membanggakan diri. Jadi hasad, riya, dan ujub ini penyakit yang senantiasa akan muncul, tidak mengenal peralihan peradaban, akan muncul dari zaman ke zaman. Dan menurut Imam Al-Ghazali, dari unsur ketiganya ini yang sangat membahayakan adalah hasad. Klaster hasad membawa problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Dan menurut As-Sa'rawi, penyakit jiwa yang bernama hasad ini juga benar-benar nyata. Hal ini bisa kita lihat di dalam firman Allah. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Quran surat An-Nisa ayat 54. Juga Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada kita agar kita bisa menghindari penyakit hati ini. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya jauhkanlah dirimu dari hasad. Karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kita memahami hasad ini adalah sebuah kejahatan, sebuah energi kejahatan yang tersembunyi, yang dapat membahayakan manusia. Bahkan agar kita terhindar dari penyakit hasad, Allah pun memerintahkan kepada kita melalui firman-Nya agar kita berlindung, tidak terkena penyakit hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Al-Falaq. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata, namun
memiliki efek terhadap jiwa dan tatanan sosial yang sangat-sangat nyata. Kita tahu, secara psikologi, hasad ini memiliki dampak. Membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Atau biasa kita sebut dengan kubur nikmat. Kemudian juga terhadap diri seseorang bisa menjadikan suatu siksaan dirinya sendiri. Karena hatinya senantiasa tidak pernah merasa tenang. Tidak pernah merasa tenang. Karena disebabkan munculnya rasa tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain. Jiwa yang di dalam hatinya ada penyakit hasad. Ketika melihat seseorang bahagia, ketika melihat seseorang hidupnya damai, ketika melihat seseorang mendapatkan nikmat, maka yang terjadi adalah kegelisahan. Kegelisahan dirinya. Ini akan menyiksa dirinya. Tidak merasa enak melihat orang lain yang berbahagia. Kemudian juga dorongan-dorongan ketidaksukaan, iri, dengki yang dalam dirinya pada penyakit hasad tadi menyebabkan dia senantiasa mempengaruhi orang untuk diajak ghibah, diajak ngerasani, diajak membuka aib orang dan sebagainya. Ini penyakit yang benar-benar bisa merusak kepribadiannya. Kemudian yang jelas juga memang kalau sampai terkena hasad, rasa kebencian kepada seseorang, tak pernah ada batas 1-2 hari sehingga menimbulkan rasa dendam dan ingin membalas bagaimana orang yang tidak dia sukai untuk mendapatkan sebuah celaka. Ini yang bisa menyebabkan sebuah rusaknya dalam peradaban, rusaknya dalam kerukunan rumah tangga, rusaknya di dalam lingkungan yang sudah tertata karena akibat penyakit hasad. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha'u hiyal khaliqah. Khaliqatul dini la khaliqatus sa'ri. Walladhi nafsu Muhammad biyadihil la tu'minu hatta tahabbu afala unabbi'ukum bisyai'in idza fa'altumu tahababtum absus salam bainakum." Penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian, yaitu dengki dan benci. Benci adalah pemotong agama dan bukan pemotong rambut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu? Jika kalian kerjakan, maka kalian saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi yang dianjurkan oleh Rasulullah agar kita bisa saling mengasihi di antara sesama kita. Kita setiap ketemu sesama muslim, itu kita mengucapkan Assalamualaikum. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat dengki itu hakikatnya apa? Seperti yang tadi saya katakan. Dia tidak suka melihat orang lain mendapatkan suatu nikmat. Ketidaksukaan itu apa?
Hakikat yang terselip di dalam dirinya, ketidaksukaan orang lain mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian itu, agar ketentraman, kedamaian, kenikmatan yang ada pada diri orang lain itu berpindah padanya. Orang lain itu biar merasakan apa yang tidak nyaman. Semua kenikmatan itu hanya ada padanya. Ini yang kita. Nah, ini sebagai introspeksi diri kita pribadi. Jika kita merasakan ada orang mendapatkan kebaikan, kenikmatan, ketenangan, kita tiba-tiba rasanya gemuruh. Ada perasaan emosi, ketidaknyamanan, iri, dengki. Hati-hati. Banyak-banyak kita beristighfar, mohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit tersebut. Dan yang paling utama orang yang tidak mensyukuri nikmat. Inilah salah satu sumber dari timbulnya hasad. Orang yang tidak pernah bersyukur, ini yang menjadikan sebuah sumber timbulnya penyakit hasad. Oleh karena itu kita mengupayakan di dalam diri kita untuk melatih, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Sekecil apapun nikmat itu, jangan kita sepelekan agar kita senantiasa dijauhkan dari penyakit hasad. Lah, lesan kita banyak berzikir, insya Allah kita bisa terjauhkan dari hasad dan kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Insya Allah itulah sebagai benteng dari hasad. Cobalah kita simak dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi ini yang harus kita tanamkan dalam jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada hambanya yang bersyukur. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih. Ini betul-betul kita imani, kita yakini, kita tadabburi sehingga bunyi ayat per ayat kitabullah ini benar-benar bisa merasuk dalam jiwa kita. Aku lu qauli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.